be bersyukur saka. Beta rasa kalau berasa kalau beta telah apa sudah lewat lah bepung hari kematian itu beta percaya diri kak sudah lewat lah beta itu jadi sekarang beta jalani hidup ya sudah kalau memang beta mau Tuhan mau panggil pulang ya intinya beta berusaha. Halo Sobat Polri, selamat datang di Terangga Podcast Polda NTT di episode yang spesial dan penuh makna. Hari ini kita kedatangan sosok yang luar biasa, seorang perempuan tangguh, seorang anggota Polwan yang tidak hanya mengabdikan diri kepada masyarakat, tetapi telah berhasil melewati ujian hidup yang sangat berat, berjuang melawan kanker. Beliau tidak hanya berhasil bertahan, tetapi bangkit dan kembali menjalani hidup dan tugasnya dengan semangat yang luar biasa. Langsung saja kita sapa Ibu Aibtu Imelda Mela. Halo Ibu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana Ibu kabarnya? Puji Tuhan sehat, luar biasa. Puji Tuhan sehat. Terima kasih Ibu sudah datang di ruang podcast kami untuk sama-sama sharing tentang kisah Ibu yang sangat inspirasi. Ibu, kita langsung saat kemarin tuh, Ibu tuh divonis kanker apa? Kanker serviks, kanker rahim. Kanker Serviks, kanker rahim. Kanker rahim. Itu mulainya kapan, tahun berapa tuh? Beta divonis itu tanggal 19 Agustus 2019. 19 Agustus 2019. Itu pertama kali beta divonis terkena kanker serviks. Sebelumnya itu beta sempat operasi karena beta kan punya miom di dalam kandungan. Iya. Jadi setelah miomnya diangkat sama dokter diminta untuk PA, patologi anatomi toh. Miomnya itu dibawa ke lab untuk diperiksa. Ya. Setelah hasil PA-nya datang ternyata di situ ada sel kanker serviks. Oke, berarti Agustus 2019. Agustus 2019 itu pertama beta tahu kalau beta sakit kanker. Ibu, awalnya bagaimana? Maksudnya Ibu rasa apa? Sakit bagaimana? Supaya Ibu periksa kalau... Nah, sebenarnya beta ini sudah alami gejala kanker. Tapi kan kotong orang awam. Kotong sudah tahu, beta sudah berpikir kalau itu sakit kanker. Sebenarnya gejala-gejala yang beta sudah alami sebelum beta operasi itu ternyata itu gejala kanker. Oh begitu. Tapi kan beta sudah tahu, beta sudah berpikir kalau beta tuh terkena kanker. Setelah beta hasil PA-nya datang, beta divonis kanker, dokter jelaskan baru beta, oh ternyata yang selama ini beta alami, misalnya haid sakit, haid berlebihan, pendarahan itu ternyata gejala kanker. Tapi beta kan sudah tahu. Jadi kalau kotong sudah belajar, atau kotong pikir sudah mungkin percaya diri, kalau sudah mungkin terkena kanker. Jadi periksalah. Setelah beta ini operasi miom, gejala seperti pendarahan apa tuh beta pikir karena beta miom. Setelah PA-nya datang beta kanker, dokter jelaskan kalau selama ibu pendarahan segala macam itu ternyata itu gejala kanker. Nah beta sudah tahu. Nah pertama kali nih Ibu dokter bilang begitu, Ibu reaksi ke mana waktu itu? Aduh, pokoknya waktu beta ketemu dokter itu sore. Dokter praktek sore, beta dengan suami dengan beta pu anak waktu itu baru umur 7 tahun. Setelah dokter buka amplop lihat hasil, bilang beta kanker, beta blank. Pokoknya beta kosong lah. Yang beta tahu tuh pasti beta mati. Kanker, betul Ibu. Nah, setiap orang tuh pasti mati, tapi beta tahu beta akan mati karena kanker. Mungkin 2 minggu, 2 bulan, pokoknya beta pasti akan mati Suni dalam tahun ini. Karena kanker nah. Jadi Pak Dokter, waktu itu Pak Dokter menjelaskan ke beta suami. Menjelaskan begini, oh ini kanker begini, pengobatannya begini, resikonya begini, pengobatan tuh harus kemoterapi, resikonya botak segala macam. Beta sama sekali dengar dokter. Nah dokter omong bla 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 banyak toh. Nah ini beta bilang di dokter, Pak Dok, beta bisa bicara sedikit. Jadi Pak Dok, iya silakan Ibu. Beta bilang, beta sudah dengar Pak Dokter penjelasan tadi segala macam. Tapi beta pulang dulu, beta kasih tahu beta orang tua, baru beta mau pengobatan.
Padahal beta cuma mau berobat lagi. Terus Pak dokter bilang, iya baik ibu pulang, tapi ibu tidak usah kasih tahu ibu pun keluarga. Ibu pun suami sudah tahu dan sudah setuju ibu kemo. Ibu pulang cukup ibu masuk dalam kamar berdoa, ibu curhat ke Tuhan. Jadi waktu itu yang utamanya suami. Beta suami beta anak masih kecil ini. Ibu anak berapa? Beta anak 2. Waktu itu 2019 itu anak yang pertama baru 10 tahun, yang kedua baru 7 tahun, masih kecil-kecil Kak. Masih sangat kecil. Dong ikut juga. Dong ikut. Kan kau tuh tahu, kau pikir ini mau buka amplop nih hasil baik, ternyata atau hasilnya biasa. biasa. Pokoknya terapnya kanker ini kan tahu meninggal. Beta suka oh ini pasti meninggal 2 minggu kayak 2 bulan kayak. Sementara beta pun perut ini masih ada bekas operasi, masih sakit-sakit. Operasi tadi mio. Iya, operasi pengangkatan mio. Berarti masih pengobatan yang ini. Masih satu ditambah lagi dengan berita ya. Jadi beta sublime. Beta berdoa. Pokoknya beta mau habiskan beta waktu ini dengan anak-anak sulah sambil menunggu. Waktu itu ibu tugasnya di mana? Sudah jadi poluan tugasnya di mana? Beta di lantas, di Lantas Polda. Di Lantas Polda. Setelah itu setelah mengetahui ibu sakit, ibu pulang bagaimana? Sampaikan di ibu mau sampaikan di orang tua atau mengikuti dokter atau bagaimana? Jadi beta ikut dokter Kak. Beta sudah sampaikan ke orang tua dulu dan keluar dari ruangan dokter itu Kak, beta sonde dengan beta suami dan anak-anak, beta sonde sedikit pun bercerita tentang ini penyakit karena sepertinya alarm kalau kotong ngomong ini penyakit kan mengingatkan kotong ini dia semua cepat-cepat ini. Jadi beta pulang, beta ikut kata dokter, beta berdoa, beta suami juga berdoa. Itu tanggal 19. Tanggal 21 ya mungkin karena kotong bergumul ya Kak, kotong orang percaya, kotong bergumul, Tuhan dengar kotong pergumulan. Tanggal 21 Agustus pagi-pagi beta suami kasih bangun beta, kan kotong harus perawatan di rumah sakit umum. Nah waktu itu kan harus ambil antrian, ini pagi sekali jam 5 beta suami kasih bangun beta bilang ini mau bangun siap kotong ke rumah sakit. Jadi beta bilang suami usah lah beta mau tidur-tidur anak bangsa, beta mau habiskan waktu dengan beta anak bangsa. Beta suami bilang bangun sudah kotong pergi, beta ambil antrian, mama siap datang kotong pergi. Ya daripada ribut toh beta ikut sah. Jadi beta suami bawa beta lah ke rumah sakit. Sampai sana ketemu dengan waktu itu dokter Lawrence Paulus. Jadi beta suami langsung bilang di dokter, bilang Pak dokter beta pun istri siap mau kemo. Beta dalam hati beta sudah pernah mau kemo. Beta kan sudah mau biar suami usah. Jadi Pak dokter sudah. Nah Kak, kalau kotong mau kemo itu, kotong harus periksa lengkap. Jadi kotong fisik ini benar-benar harus siap untuk kemo. Jadi kotong ambil darah lengkap. Waktu itu kotong punya HB, leukosit, trombosit, kalium, fungsi hati. Pokoknya semua harus benar-benar fit baru boleh kemo. Kan obat kemo itu keras begitu Kak. Ya. Jadi beta ambil lah lab lengkap. Beta malas-malas lah, pokoknya asal-asal lah. Down lah. Ternyata setelah ambil hasil lab, beta punya lab bagus sekali dan siap untuk kemo. Maka tanggal 23 ini beta kemo suka. Puji Tuhan. Beta nih, nah kemo nih Kak, beta sudah tahu. Aku tuh kan orang awam, sudah mengerti. Jadi beta pikir tuh kemo nih kasih masuk beta di alat sama ke CT scan atau apa di alat. Ternyata sonde Kak. Kemo tuh hanya infus, kasih masuk obat lewat infus. Tapi obatnya itu yang sangat keras. Sangat keras. Oh jadi kayak di infus biasa? Kita di infus tidur, kayak pasien sakit jadi di infus. Di infus. Tapi katanya efeknya tuh sampai efeknya yang sangat keras Kak, dia mau efek Kak, rambut tuh gugur, botak, pokoknya botak asli. Terus kuku ini rusak, menghitam, kulit menghitam, kotong susah buang air besar, sariawan. Karena obat kemo ini dia kerjanya mematikan semua sel dalam tubuh, sel baik. Kalau sel baik itu yang pertumbuhan rambut segala macam, itu kasih mati semua. Sel tidak baik itu yang kanker. Jadi dia kasih mati, dia bunuh semua. Jadi semua yang ada dalam tubuh dia bunuh. Akhirnya rambut rontok, kulit menghitam Kak. Tapi yang beta berat badan turun. Oh gitu tetap. Berapa kali tuh Ibu kemo? Beta kemo 6 siklus, 12 kali kemo. Jadi satu siklus itu beta 2 kali, 2 hari ini dan besok. Jadi beta 12 kali. 12 kali ya. Itu selama dari Agustus itu sampai Desember. Terakhir beta kemo tuh beta ingat 26 Desember. Karena tiap 3 minggu sekali ketong harus kemo. Desember 2019. Oh, begitu. Ketong tiap 3 minggu sekali kemo. Tapi tiap 3 minggu. Minggu kedua itu ketong harus ke rumah sakit. Ketong harus check up pulang lengkap.
Jadi kita lihat itu HB, trombosit, leukosit, semua tuh harus normal. Kalau di bawah, kau harus ornamen lagi kan. Dan lupa kak, satu efek kemo tuh mual muntah. Dia mual muntah tuh lebih berat dari orang hamil tuh kak. Tapi kotong harus bisa melawan itu kak, biar semua selesai. Karena kalau kotong lewat dari siklus kemo, berarti dianggap gagal. Misalnya dong tetapkan harus 3 minggu pas tanggal ini, kotong harus ikuti itu. Kalau kotong sudah ikuti itu, berarti dianggap gagal, kotong harus ulang lagi dari. Jadi ini selama proses penyembuhan nih, kemo segala macam, ada kok tantangan nih Ibu? Menurut Ibu yang tantangan berat, coba itu bisa cerita kok. Selama proses sembuh, mungkin dari keluarga, mungkin dari keuangan, mungkin dari selama proses Ibu penyembuhan. Kalau itu pasti ada kak. Ya kalau dari keluarga sih beta rasa sonde kak, karena beta punya keluarga mendukung, pokoknya dong sangat mendukung penuh supaya beta harus berobat, harus sembuh tuh kak. Cuman itu sudah kadang kotong merasa sudah capek kak, benar-benar sumpah capek. Yang beta rasa itu sangat-sangat capek kak. Oh efek kemo ini kak, aduh sangat-sangat berat. Kalau kotong sudah bisa lawan berarti kotong selesai kak. Kotong mau bergerak saya sudah bisa terus. Waktu beta kemo itu kan belum covid kak, tapi kotong kemo itu kotong sudah harus isolasi. Jadi beta di rumah juga kak, beta tuh kamar mandi sendiri, alat makan sendiri, karena beta sudah boleh dekat dengan beta punya anak-anak dengan keluarga. Karena beta punya uap keringat, permisi beta dari kamar mandi, beta pun bekas di kamar mandi, begitu orang lain masuk, dong kena itu uap-uap itu dong rambut bisa gugur, dong begitu bisa rusak. Jadi uap yang keluar kotong keringat itu tuh yang bisa membuat kotong orang pokoknya efek terlalu berat kan. Nah itu bagaimana beta harus atas itu, sementara di rumah beb anak-anak kecil kak, beb anak tuh yang kotong harus tidur sama-sama. Keren sih. Jadi di rumah ini beta tidur beb anak, dan ini buka kasur, di muka kamar sana kak. Selama 1 minggu habis efek kemo tuh baru kotong sama-sama lagi. Oke. Karena kalau dong kena kan udah masih kecil-kecil toh kan, jadi pasti iya. Oke, Ibu ini kan dari tadi cerita berapi-api, semangat. Ada kok titik Ibu menyerah waktu itu. Mungkin Ibu lihat Ibu anak dong kok. Ibu rasa ingat kok. Ada titik Ibu mau menyerah, mau berhenti. Ada satu momen kok Ibu tuh mau menyerah begitu. Ada kak. Mulai dari awal beta di vonis itu kak, beta rasa ya sudahlah. Makanya waktu beta suami ajak beta berobat tuh beta sudah mau. Beta mau habiskan beta waktu tuh dengan anak beta peluk dong sampai puas-puas tuh. Karena beta tahu pasti sudah nih beta harus meninggal. Karena kanker ini ketika yang beta dengar dari orang ketika terdeteksi itu dia merambatnya cepat. Dan memang itu beta rasakan kak. Jadi beta sudahlah beta habiskan beta waktu beta puan anak. Dan beta puan anak itu sering tanya mak kapan sembuh. Jadi aduh beta ini terbeban sekali. Beta terbeban sekali. Aduh ini bagaimana? Jadi pokoknya beta semua berhenti. Beta bilang ya sudahlah. Biar sudah, kalau memang beta punya ajal sampai di sini beta terima su. Itu beta benar-benar down kak. Beta susah mau berusaha lagi. Waktu itu sudah berhenti. Berhenti sudah, beta sudah menyerah sudah lah. Tapi ada sosok suami ya. Ada suami, ada anak-anak, ada dari teman-teman, dari dinas yang support beta sangat luar biasa. Nah, itu kan Ibu tuh kan masih aktif toh di Polwan, di polisi, di Lantas. Bagaimana itu Ibu? Dukungan dari instansi, dari rekan-rekan, teman-teman kerja, teman-teman kantor tuh bagaimana? Jadi kak itu yang beta bersyukur kak beta ada di instansi ini di polisi. Luar biasa kak. Kak dari tanggal sebelum 19 Agustus kan beta sudah operasi 7 Juli. Itu tuh beta dikasih istirahat kak. Tidak ada bilang izin sakit, tidak ada bilang cuti. Pokoknya beta dikasih istirahat full. Soalnya pakai waktu. Terus perhatian dari polisi ini sangat-sangat luar biasa. Tiap hari ini beta dikunjungi dari dinas, dari teman-teman Polwan, dari senior-senior Polwan. Pokoknya tiap hari pasti ada tanya kabar, terus dikunjungi terus. Dari rumah sakit juga beta dikasih home visit terus. Pokoknya kak beta sampai merasa sendiri. Beta selalu diperhatikan sampai hak-hak beta, gaji, tunkin itu dikasih terus. Dikasih terus kak. Malah dari senior-senior, dari dinas kalau ke sana tuh kasih beta bantuan. Pokoknya beta butuh apa ketika beta berbicara ke dinas, ke rekan-rekan pasti beta dibantu kan.
Jadi itu membuat beta semangat lah. Beta harus tunjukkan ke teman-teman, ke senior-senior, ke pimpinan beta kalau beta tuh mau kembali sehat, mau bangkit mau begitu bangkit, lah, ya. Karena aduh beta rasa sangat-sangat perhatian lah. Luar biasa. Makanya dari juga dinas. kuat. Iya, beta kuat karena ada dukungan dari dinas. Apa yang Ibu, hal terbesar yang bisa Ibu petik dari Ibu divonis sakit? Maksudnya begini Ibu, kalau mau bilang perempuan-perempuan yang pola hidupnya tidak baik banyak semuanya. Yang punya penyakit miomatokis banyak. Tapi kenapa harus saya gitu? Wah. Kenapa harus saya? Itu menurut Ibu tuh kenapa? Kak beta cerita sedikit, waktu beta divonis itu namanya kan kanker rahim. Nah, kotong di sini ini kan kalau berhubungan dengan rahim itu kan pasti pikiran orang yang negatif. Awalnya beta juga bilang, aduh, beta malu. Pasti orang pikir bahwa beta ini begini-begini. Tapi setelah beta ke ruangan onkologi itu Kak, ruangan yang khusus kanker itu, ternyata bukan beta sendiri Kak. Di situ tuh ada orang yang oma-oma, yang sudah tua, yang kalau mau maaf ya, kalau mau bilang mereka berperilaku bebas, soalnya mungkin. Jadi mulai saat itu beta, itu tuh kan hanya pemikiran orang. Jadi beta, sudahlah, ini kan beta berpikir kalau Tuhan kasih beta ini penyakit ini, mungkin supaya beta jadi contoh ke orang lain. Karena selama ini, setiap orang yang divonis kanker, pasti dia akan berdiam diri, apalagi kanker rahim, kan sudah berpikir yang negatif toh Kak. Ya, pasti dia akan berdiam diri, sembunyi, akhirnya tidak mau berobat sampai kematian. Jadi beta mau merubah itu semua Kak, karena terus terang sebelum beta divonis itu ada beberapa beta anggota keluarga juga yang namanya di kampung toh Kak. Jadi ternyata meninggal karena sakit yang ini. Tapi kan sembunyi, malu. Dong berpikir kalau kanker ini aib, kutukan segala macam. Sebenarnya sonde. Kotong juga sonde mau sakit begini toh Kak. Tapi mungkin ada rencana lain dan beta merasakan itu Kak. Beta ambil hikmah, Tuhan kasih beta sakit ini nih, ada hikmah di balik ini semua. Sampai beta bisa berjuang, beta bisa mendapatkan kewajiban hak beta Kak. Terus terang pertama memang beta dipindahkan dari lantas ke RSB, beta rasanya aduh Tuhan ini beta son ada arti apa lagi, namanya kan lantas itu kan elit toh Kak, elit toh Kak. Tapi setelah sampai di RSB, beta ajukan kenaikan pangkat mendahului karena beta ada jur, beta diterima. Terus setelah sampai dari RSB buang ke Yanma, beta rasa aduh Yanma begini. Ternyata di Yanma nih Kak banyak berkat yang beta terima. Beta bisa ini sampai terakhir kemarin beta terima penghargaan dari Kepulauan. Menurut beta Kak, semua ini rencana Tuhan, ada hikmah di balik semua ini. Oke. Ibu, jadi waktu Ibu divonis kanker itu ada, kan biasanya orang yang bekerja kanker, orang yang biasa kanker tuh Ibu, dong kan dimasukkan ke rumah kok begitu kok, atau punya persekutuan begitu ya? Iya, kotong akhirnya dengan beta, waktu beta kanker tuh Kak, satu siklus dengan beta tuh kotong ada 12 orang. 12 orang itu satu siklus. Satu siklus itu artinya kotong punya jadwal berobat, jadwal kemo itu sama-sama. Sementara yang lain itu banyak Kak. Sampai saat ini di Kupang ini sendiri, di NTT ini sendiri sekitar ribuan orang Kak yang menderita kanker. Itu macam-macam Kak. Kanker rahim, kanker payudara, segala macam kanker, dan itu ada laki-laki, perempuan, anak-anak. Nah, beta satu kotong akhirnya dengan beberapa teman, tapi tadi Kak yang satu siklus dengan beta 12 orang itu, puji Tuhan tinggal beta sendiri. Beta teman-teman yang lain yang mungkin jalan hidup dong ke situ Kak, jadi dong sudah menurut beta. Sudah meninggal, tinggal beta sendiri. Justru itu yang buat beta tambah semangat Kak. Mungkin ini Tuhan pilih beta untuk utusan Tuhan lah, untuk menjadi berkat untuk orang lain. Ya berkat itu bukan berupa uang ya Kak, karena kotong kayak cerita-cerita saja begini kan bisa menjadi ini inspirasi. Jadi hanya beta dengan beta teman-teman beberapa, kotong bikin grup. Jadi grup itu kotong kasih nama ini support kanker toh Kak. Jadi kotong bikin grup itu. Di situ kotong kasih bantuan kepada teman-teman yang membutuhkan. Ibu, jadi sekarang nih sudah sembuh atau bagaimana? Kak, kalau kotong kanker itu kan kotong remisi itu 10 tahun. Jadi setelah 10 tahun ke atas baru kotong dinyatakan benar-benar sembuh. Dan sampai saat ini Kak beta masih check up rutin. Kotong tahu di dalam kotong tubuh, kotong di luar kelihatan kuat apa, tapi di dalam dan kotong santai. Namanya kan di supaya ada sel toh Kak, sel-sel kanker. Iya. Beta check up, tapi beta
beta menjalaninya dengan bahagia kak. Beta rasa Iya, ibu sudah tuh keren, sumpah dari tadi. lewat beta pun Sudah lewat ya, jadi ibu lewat ceritanya kita. dengan semangat. Iya. Padahal waktu dulu mungkin hancur, Hancur. seorang ibu Iya. lah. Oh jadi 10 tahun ini 10 tahun baru nyatakan benar-benar baru sembuh. dinyatakan kayak sel yang ada Iya. di dalam tubuh tuh tidak Iya. ada lagi. Oke. Sekarang ibu hidupnya bagaimana? Apa yang ibu lakukan? Maksudnya pola hidup mungkin lebih sehat atau bagaimana? Kalau beta kak, ya beta menjalani pola hidup sehat. Salah satunya kayak makan minum apa, tapi kemana ya kak? Namanya kalau sudah berhubungan dengan makan minum kan dengan biaya. Itu pasti ada hubungannya dengan biaya. Nah, ketong di sini kan biaya hidupnya cukup besar. Jadi beta ini memang makan saja kak, makannya yang makan sehat, tidak terlalu jaga juga, tidak terlalu pantang kan. Beta berprinsip kalau semua yang Tuhan kasih itu berkat. Jadi ya dalam nama Yesus beta makan. Sekarang kalau kau mau harus hidup yang sehat, harus makan bergizi kak. Beta anak dua ini masih butuh biaya untuk sekolah. Jadi kan ya sudahlah, apa yang Tuhan kasih itu berkat buat beta. Dan terus apakah beta bersyukur kak. Beta rasa kalau ini berasa kalau beta sudah lewat beta hari kematian. Itu beta percaya diri kak. Sudah lewat beta itu, jadi sekarang beta jalani hidup ya sudah. Kalau memang beta mau Tuhan mau panggil pulang ya, intinya beta berusaha sehat, kuat. Mungkin beta akan dipanggil dengan cara lain. Tapi sebelum Tuhan panggil beta, pasti beta akan berbuat yang terbaik kak. Salah satunya dengan ini suka Keren, beta keren. berbagi. Dan tadi kak, ketemu komunitas tuh, ketemu punya grup tuh. Jadi beta waktu sakit nih kak, beta kan ada kenalan dengan teman satu di Jakarta. Dia itu punya week yang khusus untuk orang yang kemo. Jadi beta kan orangnya suka kepo-kepo, atau kan jadi kenalan dengan dia. Jadi selama beta kemo dan botak itu dia sering kasih beta week. Dan sampai sekarang tuh kak, dia kasih beta week. Jadi dari beta bagi ke teman-teman yang membutuhkan. Karena week ini kan mahal tuh kan, kayak ketemu teman-teman dari kampung, dari mana, itu kan susah. Terus kemarin terakhir kasih payudara palsu untuk gitu. orang yang kanker payudara, kan harus operasi. Jadi kalau biar supaya tetap percaya diri, jadi pakai payudara palsu. Terus kotong satu komunitas tuh kak, kotong ada bikin rumah singgah. Nah, rumah singgah itu kak gunanya untuk teman-teman kotong pejuang yang dari luar daerah tinggallah di situ dengan gratis. Jadi datang berobat. Oh, karena berobatnya cukup butuh waktu yang lama toh kak. Kalau kotong kos-kos kesian keluar biaya segala macam toh kak. Jadi rumah singgah itu kotong kontrak. Jadi kotong yang beberapa dalam komunitas itu kotong tiap bulan patungan ya, sumbang 10.000, 20.000 itu nanti kotong bayar kontrak rumah singgah. Terus isi dalamnya itu sumbangan. Kotong minta orang yang kotong di story orang yang tertarik, ada yang sumbang kasur, sumbang tandon segala, pokoknya ada sumbang beras. Ada untuk rumah singgah itu ya. Jadi dong tinggal di situ gratis, cuma doanya makan minum saya tanggung sendiri. Oke, ibu kita kembali lagi. Dari tadi ini kan ibu cerita tuh dukungan dari orang tuh banyak. Sekarang dari keuangan ibu, dari berobat tuh gratis atau bayar atau bagaimana ibu? Nah itu kak, orang kalau dengar kanker kan harus kemo. Iya. Orang pasti takut juga, besok mau kemo karena biayanya besar. Karena memang biaya itu satu kali kemo tuh belasan sampai puluhan juta. Tapi sekarang di cover BPJS kak. Oh gitu sekarang. Jadi kita kemo kalau 8 kali itu masih di cover BPJS. Kalau kemonya sudah di atas 8 kali itu baru biaya mandiri. Hanya itu saja. Tapi memang biayanya cukup besar kak, karena setelah kemo ini kita kan pola hidup sehat. Harus buah-buahan, jus segala macam. Terus kontrol itu kalau kotong mau kontrol yang lebih efektif, yang lebih ini, kotong kan harus berani ke lab. Dan memang itu biayanya ya lumayan lah kak. Lumayan. Tapi puji Tuhan selama ini sejak beta sakit itu yang tadi beta bilang, perhatian dari dinas, dari senior, dari teman-teman itu luar biasa. Jadi ketika beta butuh kak, beta sone malu lah kak. Karena beta pikir yang ini butuh beta sehat. Beta bukan minta bantuan untuk beta menggunakan untuk foya-foya atau apa, kan beta mau sehat dan pasti ada jalan lah. Jadi
terus terang beta banyak mau minta bantuan kepada teman-teman rekan senior dan beta dibantu kan. Itu yang membuat beta nih harus tunjukkan ke beta pun di dinas, beta pun keluarga, suami, anak, dinas, teman-teman senior kalau istilahnya hasil yang selama ini dong kasih ke beta tuh ada hasil yang beta sehat ini. Oke. Baik Ibu. Keren Ibu pun cerita ini sangat menginspirasi, terus sampai menangis. Terakhir nih Ibu, ada apa yang Ibu mau sampaikan kepada kita punya masyarakat khusus perempuan, karena sekarang kan Ibu posisinya perempuan. Apa ya Ibu ya, terutama yang mungkin sekarang sedang berjuang nih Ibu, sekarang berjuang, sedang nonton Ibu pun kisah. Ibu mungkin mereka tuh yang lain, Ibu ini kan poluan juga sibuk kan, sesibuk itu saja Ibu bisa berhasil. Kalau mau bilang berhasil. Iya, melawan maut tadi Ibu bilang. Ibu punya waktu meninggal, Ibu sudah lewat. Kalau mau bilang, nah, ada apa yang Ibu mau sampaikan kepada perempuan yang sedang berjuang di luar sana? Jadi betanya sedikit menyampaikan saja ke kita kalau kanker itu sebenarnya bukan penyakit yang mematikan. Asal kotong mau terbuka, kotong mau berobat pasti sembuh. Dan satu, kotong tuh harus punya motivasi dari diri kita sendiri. Kotong selalu bisa takut, selalu bisa dengar orang lain, pokoknya kotong harus percaya diri. Dan satu lagi, kotong berserah kepada Tuhan. Yakin saja apa yang kotong buat, kalau dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan, pasti semua berhasil. Terima kasih juga untuk dukungan dari suami, anak-anak, dinas, dan segala macam. Itu sangat luar biasa. Itu pokoknya support system yang sangat-sangat kuat. Dan itu beta rasakan sampai sekarang. Terima kasih Bu, tepukan tangan Ibu keren sih. Ibu sampai menangis-menangis. Iya, sampai menangis. Terima kasih Bu. Baik Sobat Polri, demikian podcast kita hari ini yang sangat menginspirasi kita semua, di mana seorang sosok perempuan hebat, perempuan tangguh, dan juga seorang anggota Poluan, seorang ibu dari anak-anak yang kisahnya semangat hidupnya dapat kita tiru untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikian podcast kita, sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Salam presisi.